Negara sibuk mempidanakan kami, lebih baik urus Papua. Dan hari ini karena mereka sangat gesit dan sibuk mempidanakan saya dan Fathia, apa yang terjadi? Situasi buruk di Papua, di Intan Jaya terus terjadi, ya kan? Minggu lalu ada lagi korban, sebelumnya ada lagi korban, pengungsian masih terus terjadi. Jika memang negara peduli terhadap situasi dan kesejahteraan warga Papua, semestinya sibuklah untuk mengatur bagaimana solusi yang terbaik bagi konflik yang terjadi di Papua, misalkan dengan membuka dialog atau hal-hal lainnya, dan juga tidak sibuk mengkriminalisasi warga. Ya, itulah paradoks dari pemimpin yang nggak tahu konsep demokrasi, nggak tahu konsep elektoral, nggak tahu konsep pertanggungjawaban hierarki birokrasi macam kan. Jadi asal ngomong aja, dan itu yang membuat demokrasi makin lama memburuk karena hierarki di dalam jabatan itu. Saya baca indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarin oleh The Economist, Intelligence Unit itu. Demokrasi kita dalam 10 tahun ini merosot drastis, bahkan dibandingkan dengan Malaysia yang tadinya di bawah kita. Jadi kita disalib oleh Malaysia. Dan ketika pejabat publik yang melakukan kriminalisasi seperti hari ini, tidak aneh sebenarnya gitu, karena apa yang mereka lakukan itu sudah difasilitasi oleh pembuatan perundang-undangan yang sangat diskriminatif melalui UU ITE. Jadi memang polanya kekerasannya masih sama, tapi justru hari ini malah semakin parah karena dilegitimasi dengan adanya undang-undang yang dapat memfasilitasi orang-orang berkepentingan seperti pejabat publik untuk mengkriminalisasi warga. Sementara orang berupaya untuk menerangkan Pak Jokowi sedang membangun demokrasi itu. Lalu Pak Jokowi datang ketika Indonesia sudah demokratis kan. Logikanya kita bertanya kenapa justru demokrasi menurun di era Jokowi, termasuk kebebasan pers. Kebebasan pers, terus tadi hak asasi manusia. Ya hak asasi manusia apalagi itu udah ratusan kali di depan istana payung hitam di situ. Tapi Presiden buta warna nggak bisa lihat bahwa itu payung hitam itu adalah tanda protes terhadap janji hak asasi manusia nggak dia bisa penuhi kan itu. Saya kira sudah keterlaluan karena saya minta 2 kali untuk minta maaf, tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalan hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Tadi apa saja Pak yang dikumpulkan Pak ke saat macam tadi pelaporan? tanyain, ya saya jelaskan aja. Ada barang bukti yang diserahkan juga Pak ke penyidik Pak? Ya, saya kira dia video. Saya ngomong bukan berdasarkan ngelindur. Saya ngomong itu di YouTube, saya bikin acara di YouTube karena ada rujukan bahannya. Dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik. Bahkan saya mau tegaskan hari ini, pasca YouTube itu saya dapat semakin bertambah dokumen otentik saya. Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan, saya rasa saya akan senang karena pengadilan itu forum resmi dan saya akan beberkan di forum resmi tersebut dokumen-dokumen saya, temuan-temuan saya. Perseteruan Jenderal Purnawiran Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis hak asasi manusia Haris Ashar dan koordinator Kontras Fathia Maulidianti memasuki babak baru. Polda Metro Jaya telah menetapkan Haris dan Fathia sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika. Jenderal Luhut menunjuk pengacara papan atas dan ternama Junifort Girsang untuk membela hak-hak hukum dari Luhut Panjaitan. Sedang Haris dan Fathia, para aktivis hak asasi manusia itu dibela oleh Nurkolis dan sejumlah pengacara. Pengacara-pengacara lain pun kemudian bergabung. Sejumlah aktivis melakukan advokasi di media sosial melalui tagar Kami Bersama Haris. Perseteruan itu berawal dari unggahan YouTube yang berisi percakapan antara Haris dan Fathia. Judulnya ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Luhut merasa konten itu tidak benar dan mencemarkan nama baiknya.
Video itu dirilis di Agustus tahun 2021 yang menurut Haris, dia hanya mengungkap hasil riset adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua. Di tengah promosi soal restoratif justice yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, penyelesaian kasus di luar pengadilan adalah model restoratif justice. Polda Metro Jaya malah menetapkan Haris dan Fathia sesuai dengan fakta penyidikan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Di video berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya, itu ada sejumlah riset dari kelompok masyarakat sipil seperti Walhi Papua, YLBHI, Pusaka Bentara Rakyat, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia yang dipaparkan oleh dalam percakapan Haris dan Fathia. Suara Haris Azhar menggelegar. Opung Luhut, mohon dengar baik-baik. Saya tak melakukan fitnah. Aktivis hak asasi manusia. Haris Azhar menegaskan dirinya tak merasa video berjudul Ada Luhut di balik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya bermasalah. Menurut Haris, pengunggahan video ini tak melanggar hukum. Haris justru membuka ruang dialog terkait eksplorasi dan eksploitasi blok wabu di Gunung Intan Jaya, Papua. Oleh karena itu, Haris merasa tak perlu untuk meminta maaf kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Saya dianggap menyebarkan berita bohong, tapi saya tidak melakukan fitnah. Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refli Harun Selasa 22 Maret. Haris pun belum paham maksud dari berita sebenarnya yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Luhut. Pasalnya, video yang diunggah di kanal YouTube pribadi Haris itu direkam berdasarkan rujukan laporan valid. Laporan tersebut menurut Haris merupakan hasil kajian 9 organisasi non-pemerintah. Laporan itu sudah dipublikasikan sebelumnya. Ini bukan pertama kali dipublikasi di tempat saya, begitulah ungkapnya. Lebih lanjut, Haris mengatakan bahwa pihak Luhut juga belum melakukan klarifikasi terkait isi dari laporan tersebut. Mereka sendiri belum melakukan klarifikasi dengan versi yang mereka anggap benar. Begitulah katanya. Haris pun mengaku belum bertemu langsung dengan pengacara Luhut, padahal surat undangan untuk diskusi sudah dikirim. Kami sudah proaktif mengirimkan undangan mengajak bertemu dan sudah menjawab somasi kedua dari pihak Luhut. Begitulah paparnya. Undang ITE disebut mempunyai pasal karet. Namun masalahnya upaya untuk merevisi Undang-Undang ITE itu juga tidak kunjung dilaksanakan. Namun demikian menjadi hak hukum dari Luhut Panjaitan untuk membela kepentingan hukumnya ketika ada substansi percakapan yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Disinilah mungkin jadi persoalan, berbeda dengan undang-undang pers yang memberikan hak jawab kepada setiap orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. YouTube yang sekarang menjadi platform orang berbicara, orang melakukan monolog, orang berdiskusi, tidak jelas apakah sebuah